Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami dari tim Ristama yang beranggotakan saya Ayu Sumawati sebagai Ketua Tim, anggota kami Fitri Adita Kunyasari dan Rizka Alfiana, serta dosen pembimbing kami Ibu Ira Setiawati akan mempresentasikan hasil riset investasi PT Samudra Indonesia Tbk. Hasil perhitungan kami merekomendasikan buy dengan target harga 470, potensi upside sebesar 38%. Rekomendasi kami didukung oleh beberapa argumen, yaitu yang pertama, kinerja SMDR naik signifikan, berpotensi tumbuh di tengah ancaman resesi global, valuasi murah dan konsisten bertumbuh. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan di bidang jasa pelayaran dan logistik terpadu. PT Samudra Indonesia Tbk memiliki 5 lini bisnis, yaitu Samudra Shipping, Logistik, Ports, Property, dan Samudra Service. Samudra Shipping sebagai kontributor pendapatan tertinggi dengan persentase sebesar 78,90%. PT Samudra Indonesia Tbk dapat memberikan strategi yang beradaptasi untuk mempertahankan pendapatannya, yaitu dengan selektif memilih rute, menambah kapasitas, serta memperluas bisnis melalui akuisisi yang potensial. Hasil analisis kami mengenai ekonomi global memperlihatkan bahwa pemulihan pasca pandemi usai perang Rusia-Ukraina sangat membebani proyek. Perekonomian global melambat 3,2% pada 2022 dan 2,7% pada 2023. Akan tetapi sebaliknya, pertumbuhan PDB di Indonesia mengalami peningkatan. Perekonomian Indonesia berdasarkan berlakunya triwulan 3 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,72%. Pada tinjauan industri, PT Samudra Indonesia Tbk mengalami persaingan signifikan dari perusahaan yang bergerak di sektor yang sama, yaitu PT Temas Tbk dan PT Pelita Samudra Shipping Tbk. PT Samudra Indonesia menjadi pemilik saham yang memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan kedua perusahaan tersebut, dengan presentasi pendapatan sebesar 71% dan laba bersih 129%. Pertumbuhan aset PT Samudra Indonesia Tbk selalu bertumbuh selama 5 tahun terakhir. Hal ini menjadikan PT Samudra Indonesia dapat meningkatkan operasi perusahaannya. Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio keuangan yang menunjukkan bahwa PT Samudra Indonesia mengalami peningkatan profitabilitas yang signifikan dalam menghasilkan keuntungan dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini terlihat pada angka NPM dan ROA yang mengalami peningkatan meskipun sedang dalam kondisi pandemi. PT Samudra Indonesia juga menunjukkan kesehatan keuangan yang lebih baik dengan meningkatnya likuiditas. Hal ini terlihat bahwa PT Samudra Indonesia memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2022, PT Samudra Indonesia berhasil mengurangi proporsi hutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangannya lebih sehat. Hasil perbandingan dari rasio aktivitas PT Samudra Indonesia dan PT Pelita Samudra Shipping Tbk perlu peningkatan dalam efisien penggunaan aset dan modal kerjanya. Berdasarkan analisis teknikal dari grafik, terlihat bahwa saat ini PT Samudra Indonesia memasuki area downtrend. Namun, indikator direction index menunjukkan perubahan direction. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk anggota tim kami, Rizka Alfiana, untuk menjelaskan hasil perhitungan valuasi PT Samudra Indonesia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah perhitungan valuasi. Kami menggunakan dua metode dalam perhitungan valuasi ini, yakni metode Absolute Valuation Discounted Cash Flow (DCF) dan metode Relative Valuation Price to Book Value (PBV). Pada metode perhitungan Absolute Valuation Discounted Cash Flow, kami memperoleh harga wajah sebesar Rp1.918 dengan asumsi perhitungannya bahwa beta sebesar 2,95, risk-free rate 3,47%, return market 28%, WACC 11,44%, dan terminal growth sebesar 5,2%. Selanjutnya dengan menggunakan metode Relative Absolute Price to Book Value (PBV) dengan cara membandingkan dengan perusahaan sejenis yang terdaftar pada Bursa Efek, di mana dalam perhitungan kami memperoleh harga wajar PT Samudra Indonesia Tbk sebesar Rp547,407 dengan harga penutupan pasar saham perusahaan Samudra Indonesia Tbk pada tanggal 31 Mei 2023 adalah Rp350. Dalam perhitungan ini menunjukkan bahwa harga wajar lebih tinggi daripada harga saham PT Samudra Indonesia. Berikutnya mengenai resiko investasi.
Dari metrik terlihat bahwa RP1 merupakan risiko tingkat suku bunga dengan mitigasi mengevaluasi portofolio investasi secara berkala dan hedging dengan kontak derivatif. Yang kedua, terlihat bahwa RP2 adalah risiko nilai tukar mata uang asing, di mana mitigasinya dengan melakukan hedging terhadap foreign currency loan, serta proses translasi atas pencatatan penilaian mata uang fungsional. Dan terakhir, terlihat RL, yang merupakan risiko likuiditas dengan cara mitigasi mengevaluasi arus kas dan arus kas aktual, serta menjaga kestabilan dari pembayaran utang dan penerimaan piutang. Selanjutnya mengenai tata kelola perusahaan. PT Samudra Indonesia Tbk melakukan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance GCG, sebagai salah satu landasan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan berdasarkan 5 asas, yaitu 1. Keterbukaan, yang kedua akuntabilitas, ketiga pertanggungjawaban, keempat kemandirian, dan kelima adalah kewajaran. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan publik yang terus mewujudkan kepatuhan dengan melandaskan implementasi dan kebijakan GCG, di mana ada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan standar-standar internasional. Implementasi GCG pada PT Samudra Indonesia Tbk didukung penuh oleh komitmen seluruh jaringan manajemen dan karyawan perusahaan. Selain itu, perusahaan Samudra Indonesia ini sedang memperkuat sistem GCG dengan cara yakni menerapkan pendekatan berbasis risiko pada GCG, penguatan fungsi audit internal perusahaan, dan meningkatkan pelatihan perusahaan tentang GCG. Untuk kesimpulan, akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ayu Sukmawati. Waktu dan layar saya persilahkan. Berdasarkan hasil perhitungan kami, merekomendasikan buy dengan target harga 470 dengan potensi upside sebesar 38%. Rekomendasi kami didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kinerja SMDR naik signifikan, berpotensi tumbuh di tengah ancaman resesi global, valuasi murah dan konsisten bertumbuh. Sekian dan terima kasih.